Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin, NPM 19 12 11 0039 akan mempresentasikan proposal skripsi saya bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Pengaruh Cost of Debt dan Dividend Payout Ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2021. Bab 1. Latar belakang masalah. Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah go public. Berikut di samping adalah tabel fenomena nilai transaksi dan IHSG atau indeks harga saham gabungan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai perusahaan mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, apakah cost of debt berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah dividend payout ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cost of debt terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, mengetahui apakah dividend payout ratio terhadap nilai perusahaan. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, teori keagenan. Konflik yang sering timbul antara manajemen dengan pemegang saham biasanya berkaitan dengan pembuatan keputusan aktivitas pencairan dana dan bagaimana untuk menginvestasikan dana yang diperoleh menurut Brigham dan Houston pada tahun 2014. Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Yang kedua, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga yang tersedia untuk dijual oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut ingin menjual. Nilai perusahaan adalah nilai pasar sekuritas hutang dan ekuitas yang beredar. Nilai perusahaan merupakan suatu keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan harga sahamnya sehingga dapat mensejahterakan para pemilik modal. Cost of debt. Menurut Farok dan Jabauri pada tahun 2015 menyebutkan bahwa cost of debt dihitung sebagai biaya utang untuk tahun periode keuangan dibagi dengan total utang selama tahun berjalan yang sama. Total utang mencakup semua utang bunga, termasuk pinjaman, obligasi konvertibel, dan utang keuangan jangka pendek. Tingkat cost of debt diukur melalui besaran beban utang pemilik perusahaan dibagi dengan jumlah liabilitas perusahaan. Selanjutnya, dividend payout ratio. Menurut Rianto pada tahun 2013, dividen merupakan aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham atau equity investors. Keuntungan para pemegang saham atau investor dapat berupa dividen dan capital gain. Keuntungan yang didapat dari selisih lebih antara harga jual saham dengan harga beli saham disebut capital gain. Selanjutnya, kerangka pikiran dan hipotesis. H1-nya, cost of debt berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2, dividend payout ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H3-nya, cost of debt dan dividend payout ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif yang bersifat sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Menurut Ahmad pada tahun 2018, penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda dan mencari hubungan sebab akibat tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel-variabel yang ada tersebut. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kuantitatif di mana datanya berupa angka. Selanjutnya, sumber data. Penelitian ini menggunakan penelitian sekunder. Dan penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif di mana datanya bersumber dari laporan keuangan atau annual report. Laporan tahunan perusahaan selama periode yang dibutuhkan dalam pengamatan. Data laporan keuangan perusahaan dan
dan laporan tahunan perusahaan diperoleh dari laman internet Bursa Efek Indonesia dengan website dan website masing-masing perusahaan sampel. Data dari harga penutupan saham mingguan perusahaan dan data harga penutupan saham mingguan pasar diperoleh dari Yahoo Finance dan investing.com. Selanjutnya, metode pengumpulan data, populasi, dan sampel. Metode pengumpulan data yang saya gunakan ialah studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan cara memperoleh dan mengelola data berdasarkan dari buku, artikel, jurnal, penelitian maupun sumber tertulis lainnya. Sedangkan dokumentasi, penelitian ini menggunakan dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data telah terdokumentasikan sebelumnya oleh perusahaan perbankan maupun Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, populasi dan sampel. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan populasi, yaitu perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 33 perusahaan. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, maka dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 9 perusahaan. Karena 23 perusahaan lainnya tidak memenuhi kriteria, seperti tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap dan ada juga yang mengalami kerugian. Periode penelitian dilakukan dari tahun 2017 sampai 2021, maka data yang diperoleh sebanyak 36 data observasi. Selanjutnya, persyaratan instrumen, analisis data, dan metode analisis data. Uji persyaratan instrumen. Uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Metode analisis. Metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan software SPSS versi 25.0. Selanjutnya, uji persyaratan analisis data. Uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis. Yang pertama, uji partial T. X1-nya ialah cost of debt berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, X2-nya dividend payout ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Uji simultan F-nya cost of debt dan dividend payout ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian dari presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.